Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita. Bab 831. Berhenti apa orang? Seorang penjaga menghentikan Tang Zichen dan Yan Plu. Penjaga itu mengenali Yan Plu secara sekilas, namun tidak ada rasa hormat sama sekali. Pertempuran udara yang luar biasa. Tampaknya Yan Sui memang seorang pangeran dengan tingkat tinggi, suara dan reputasi besar di negara ini, bahkan pengawalnya sangat tinggi dan perkasa sehingga mereka bahkan tidak melihat pangeran Yan Qiang ketika mereka melihatnya. Saya Yan Qiang, saya datang untuk memberi hormat kepada Royal Brother Yan Gou hari ini. Cepat pergi dan sampaikan beritanya, kata Yan Qiang. Tunggu. Penjaga itu memasuki kediaman untuk pergi. Dia takut kalau itu benar-benar penting, jadi dia tidak berani untuk tidak pergi dan menyampaikan pesan itu. Setelah beberapa menit, penjaga itu keluar dan berkata, Yang Mulia 36 berkata keluar. Apa? Wajah Yan Qiang jelek untuk sementara waktu. Semua orang adalah seorang pangeran, mengapa dia menggertak orang seperti itu? Tetapi satu kata keluar, berapa banyak dia mengabaikan Yan Qiang. Yan Qiang merasa sangat malu di depan Tang Zichen, tidak layak menjadi teman Tang Zichen. Baru pada saat inilah Tang Zichen merasakan betapa rendahnya Yan Qiang telah jatuh di kekaisaran Yan Huang. Tentu saja, dapat juga ditebak bahwa bahkan 18 pangeran telah berani memperlakukannya seperti itu sebelumnya, belum lagi seorang pangeran kerajaan tingkat Yan Gou. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, adik laki-laki Yan Gou ini, sepertinya kakak sudah lama tidak mendidiknya, jadi dia menjadi sombong lagi. Tang Zichen berkata, pergi informasikan lagi, dan beritahu mereka bahwa Tang yang bermarga ada di sini untuk menemui mereka. Cepat keluar dan sambut mereka, atau aku akan mendobrak pintu. Kamu berani? Penjaga itu berteriak ketika dia mendengar pintu dibanting. Yan Qiang juga terkejut. Tang Zichen sebenarnya berani mengatakan menghancurkan pintu pangeran Yan Qiu. Astaga, pangeran ke-18 telah membuatnya luar biasa. Apakah Tang Zichen bahkan tidak takut pada pangeran Yan Qiu? Pah! Tang Zichen menamparkan penjaga itu ke tanah dan mengutuk anjing, jika kamu tidak masuk dan memberitahu, aku akan memotong lidahmu. Ya. Penjaga itu ditampar dan tidak berani liar lagi dan segera masuk untuk memberitahu. Di sebuah paviliun, Pangeran Yan Gou sedang berlatih seni bela diri. Yang mulia, itu tidak baik. Yan Gou membuka matanya dan berkata dengan marah, ayo ganggu aku lagi, aku akan membunuhmu. Yang mulia, itu tidak baik. Ada seorang pria di luar pintu, dia mengatakan nama keluarganya adalah Tang, dia menyuruhmu keluar dan menemuinya, jika tidak, dia akan mendobrak pintu. Beraninya kamu, warga beruban apa yang berani menyinggung saya? Kudengar nama keluarganya adalah Tang. Alis Yan Gou berkerut, dan dia tiba-tiba teringat seseorang, Tang Zichen. Tubuh Yan Plu tidak bisa menahan gemetar, meskipun dia sekarang berada di kota Wangjing, gengsinya tinggi dan tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya, tetapi Tang Zichen membuatnya gemetar memikirkannya. Sialan, itu tidak mungkin benar-benar dia kan? Yan Gou tertekan di dalam, dan sekarang tidak terlalu peduli, dia segera menuju gerbang. Zichen, tidak mungkin Kaisar Yan Gou keluar untuk menyambut kita, ayo pergi, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata Yan Qiang. Bahkan tidak mencoba, bagaimana kamu tahu dia tidak akan keluar untuk menyambut kita? Tang Zichen tertawa ringan, wajahnya tampak percaya diri. Zichen, kamu bahkan tidak tahu prestise Royal Brother Yan Gou di kota Wangjing hari ini. Dia adalah salah satu pangeran yang paling menjanjikan dan berbakat. Dia baru berusia 30 tahun ini. Dia telah mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan. Ini adalah eksistensi yang akan melangkah ke alam persatuan sebelum usia 35. Ini berarti peluangnya untuk menjadi raja di masa depan sangat tinggi. Ada beberapa orang yang berani untuk menyinggungnya. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata pada dirinya sendiri, kamu bahkan tidak tahu seberapa parah Yan Plu ini dikalahkan olehku di Star Ocean Academy. Jika kamu tahu, aku khawatir citra Yan Plu tidak akan begitu tinggi dalam pikiran Anda. Beberapa menit kemudian, Yan Plu memiliki ekspresi yang sangat enggan di wajahnya, lalu berjalan keluar.
Tang Zichen berkata kepada Yan Sapu, lihat bukankah itu keluar untuk menyambut kita? Ah! Yan Qiu terkejut, seorang pangeran yang mengatakan tersesat padanya sebenarnya keluar untuk menyambut Tang Zichen. Tang Zichen berjalan dan tersenyum, Yang Mulia Yan Gou, lama tidak bertemu, hei, yang ini tidak. Tang Zichen memandang orang di belakang Yan Gou dan menyadari bahwa dia adalah Helin, yang telah berjanji untuk menjadi Tang. Adik laki-laki Zichen di Star Ocean Academy, seorang lelaki tua di tingkat pertama alam persatuan awal. Saat ini, wajah Yan Plu canggung, dan Helin bahkan lebih canggung. Helin awalnya meninggalkan Star Ocean Academy bersama Tang Zichen, hanya untuk berpisah dari Tang Zichen setelah tiba di kerajaan berkaca. Tentu saja, ini bukan salah Helin, alasan utamanya adalah Tang Zichen akan pergi ke suku Savage untuk menjelajahi hati pohon besi, yang sangat penting. Tang Zichen tidak akan membawa Helin bersamanya, jadi Tang Zichen sengaja dipisahkan darinya. Setelah itu, Helin harus kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan kembali ke rumah Pangeran Yanlu. Helin memandang Tang Zichen dan berkata dengan ketakutan dan gentar, ge. Bahkan sebelum kata, saudara, diucapkan, Yan Plu langsung menyela, sibuk tertawa, saudara Tang, Star Ocean Academy perpisahan, sudah lama sekali, jangan sakit, ayo pergi, ayo mengejar. Yan Gou berkata kepada Helin pada saat yang sama, Helin, jaga Yan Gou, aku akan mengejar Tang Zichen. Yan Plu meraih bahu Tang Zichen dan berjalan ke tempat yang sepi. Yan Plu segera mendengus, Tang Zichen, apa maksudmu kembali ke Kekaisaran Yan Huang, untuk apa kamu masih mencariku? Tang Zichen berkata, Yan Gou, apakah kamu lupa di Star Sea Academy, kamu sendiri berkata, jadilah adik laki-lakiku, dan bahkan bersujud kepadaku, kakak laki-laki kembali hari ini, tentu saja kamu datang untuk menemukan adik laki-lakiku. Wajah Yan Gou marah. Tang Zichen, masa lalu adalah masa lalu, jangan pergi terlalu jauh, ini adalah Yan Huang Empire Wangjing City, bukan Star Sea Academy. Saya belum menyelesaikan skor dengan Anda karena menggertak saya seperti itu di Star Ocean Academy, dan kamu bahkan berani membawa sampah Yan Swallow bersamamu hari ini. Yang Mulia Yan Qiu, itu tidak benar, Star Sea Academy adalah Anda menggertak saya, dan sebagai akibatnya, saya diganggu sebagai gantinya. Jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda akan menyembah saya sebagai kakak laki-laki Anda mungkin bahkan tidak akan ada, sekarang. Tang Zichen, jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Yan Plu menggertakkan giginya. Ayo, Yan Gou, jangan mengancamku di sini, jika kamu benar-benar memiliki cara untuk menyerangku, bagaimana aku bisa hidup dengan nyaman? Tidakkah kamu lihat, aku di alam persatuan sekarang, jika kamu tidak menemukan orang lain, menurutmu dengan apa kamu bisa keluar? Apa? Alam persatuan? Yan Plu terkejut, bakat Tang Zichen sebenarnya sangat menakutkan, tetapi diharapkan ketika dia berada di Star Ocean Academy, Tang Zichen mengalahkan Helin dari alam persatuan di puncak kesempurnaan besar bawaan dunia. Yan Rou, jika aku tidak salah, apa yang terjadi antara kamu dan aku di Star Ocean Academy pasti tidak berani diketahui. Di mana jadi apa, jika Anda memprovokasi saya, yang terburuk yang bisa saya lakukan adalah mengekspos diri saya untuk itu. Bagaimanapun, meskipun saya mengatakan menjadi adik laki-laki Anda ketika saya memohon pengampunan dengan Anda sebelumnya, saya tidak akan mengakuinya. Bagaimana bisakah aku menjadi adik laki-lakimu ketika aku seorang pangeran? Itu lelucon. Bahkan jika aku baik-baik saja dengan itu, aku masih harus bertanya kepada rakyat Kekaisaran Yan Huang apakah mereka mau. Tanyakan ayahku apakah dia mau. Hahaha, Yan Gou, jika kamu ingin menjadi adikku, aku mungkin belum menerimanya. Lalu mengapa kamu ingin datang hari ini? Tidak banyak, tidak bisakah kamu datang dan duduk? Aku tidak punya apa-apa untuk duduk di sini, silakan kembali. Yan Plu, saya menyarankan Anda untuk tidak memperlakukan saya dengan buruk, sungguh itu tidak baik. Tentu saja Anda mungkin berpikir saya mengancam Anda dengan Star Ocean Academy. Tidak, salah, saya Tang Zichen, tidak peduli, jika saya benar-benar ingin pergi keluar dari cara saya untuk mendapatkan Anda, di mana saja akan dilakukan.
Baiklah, Yang Mulia Yan Plu, santai, saya benar-benar di sini untuk mengejar ketinggalan. Yan Rou tampak sangat kesal pada Tang Zichen, tetapi untuk beberapa alasan, hanya ada sedikit getaran di dalam. Mungkinkah bahwa dia benar-benar takut dengan Tang Zichen di Star Ocean Academy? Saya bahkan tidak yakin apakah saya pernah kembali ke Kekaisaran Yan Huang, tetapi saya masih tidak bisa sombong dan mendominasi di depan Tang Zichen. Tang Zichen menepuk bahu Yan Gou dan berkata, Pangeran Yan Gou, di masa depan di kota Wangjing, mungkin ada sesuatu yang mengganggumu, jangan menyangkal aku kalau begitu. Baiklah, aku akan pergi dulu, mari kita bertemu lain waktu. Huff, Yan Plu hanya mendengus. Tang Zichen berjalan keluar. Yan Qiu, ayo pergi. Meninggalkan rumah Yan Gou sibuk bertanya, Zichen, tidak heran Anda begitu yakin bahwa Yan Gou akan keluar untuk menyambut Anda, jadi Anda dan dia sudah saling kenal sejak Anda berada di Star Ocean Academy dan masih berteman. Hahaha, kamu benar-benar hebat, kamu berteman dengan seorang pangeran setingkat Yan Gou. Hehe. Tang Zichen hanya tertawa dan tidak merusaknya, lagi pula, sangat memalukan untuk mengatakannya kepada Yan Plu. Tang Zichen tidak akan mengatakan omong kosong untuk memberi orang wajah jika dia baik-baik saja. Di rumah Yan Plu duduk tertekan di bangku batu, Helin berdiri di sampingnya. Yang Mulia, sekarang kita kembali ke Kekaisaran Yan Plu, kita tidak perlu takut pada Tang Zichen lagi. Bagaimana kalau kita bergerak di Kekaisaran Yan Plu? Anda bisa membuat Tang Zichen berlutut dan dia tidak berdaya. Bagaimana kalau kita bergerak, kata Helin. Yan Plu berkata, Helin, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kamu mengatakan itu di Star Ocean Academy, dan apa yang terjadi? Kamu membiarkan aku dipukuli. Yang Mulia, sekarang berbeda, ini adalah kota Wangjing. Saya tidak percaya bahwa Tang Zichen masih bisa sombong di sini. Yang Mulia, Anda pasti ditakuti oleh Tang Zichen di Star Ocean Academy, dan baru sekarang Anda begitu tidak yakin dengan dirimu sendiri, itu sebabnya kamu merasa takut ketika melihatnya. Yan Plu tercabik-cabik, memang benar dia tidak percaya dia tidak bisa bermain dengan Tang Zichen di kota Wangjing, namun, dia tidak tahu mengapa dia begitu takut, mengapa dia tidak memiliki keberanian. Helin, tahukah Anda bahwa Tang Zichen telah melangkah ke alam persatuan? Mungkin, saya benar-benar tidak bisa bermain dengannya. Dia benar, jika dia ingin mendapatkan saya, di mana saja akan dilakukan, kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Petik 2. Yang Mulia, Anda jelas hanya takut padanya. Mengapa Anda berpikir begitu? Wilayah siapa ini? Bagaimana dia mendapatkan Anda? Hentikan, sialan, keluar, aku akan sendirian. Ya, Yang Mulia. Helin menghela nafas dan berjalan keluar dari paviliun. Begitu Helin pergi, Yan Plu menamparkan dirinya sendiri dan mengutuk, saya sangat tidak berguna, ini adalah wilayah saya. Mengapa saya harus takut padanya? Itu benar bahwa saya membuatnya terbunuh. Mengapa rasa takut muncul? Mengapa? Tidak peduli apa, aku akan mencobanya. Seseorang. Yang Mulia. Helin berlari masuk. Aku akan membantuku meminta Han Ming untuk datang ke rumah. Yang Mulia, Anda akhirnya akan melakukannya, terlalu bagus, itu hanya Anda, tunjukkan sisi mengamuk Anda, pastikan Anda mengumpulkan Tang Zichen. Diambil dengan benar. Han Ming adalah kapten sayap kiri pengawal kota Wangjing, sebuah eksistensi di puncak alam persatuan awal, tidak peduli seberapa hebat Tang Zichen, bisakah dia bermain di level ini? Aku akan pergi dan memintanya untuk segera datang. Ya. Dengan anggukan kepala, Yan mengumpulkan keberaniannya dan mengering. Tang Zichen kembali ke rumahnya sendiri. Di sana, di istana, Pangeran ke-18 juga menemukan ibunya, selir Zi. 18, ada apa? Siapa yang memukulmu? Oh, ibu pemimpin, kamu harus mencari keadilan untuk putramu. Lihat sudut pandangmu, kamu hampir 50 tahun, apa gunanya meratap seperti ini, katakan. Oh, permaisuri, itu adalah menteri pembantu Yan Yu, yang disebut Tang Zichen, dia memukuliku seperti ini. Omong kosong, apakah Yan si sampah itu memiliki menteri pembantu yang begitu kuat? Di mana penjaga Unity Realmmu? Matriark, dia juga tidak bisa mengalahkannya, bahwa Tang Zichen masih sangat muda, dia telah mencapai alam persatuan. Apa?
Unity Realm, berapa umurnya? Bukankah dia Tang Zichen dari Yan Wurek, yang tampaknya adalah penyembuh kelas 10? Aku ingat dia hanya pergi ke Star Ocean Academy tahun lalu. Matriark, itu persis dia. Apa? Ini benar-benar dia? Dia melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda, astaga. Matriark, cepat kirim seseorang untuk membunuhnya. Apa itu alam kesatuan? Dia baru saja melangkah ke dalamnya. Ada banyak orang di kekaisaran yang bisa memusnahkannya. Kamu diam. Selir Zi meraung, saat ini dia sedikit gemetar di dalam. Tang Zichen sebenarnya telah melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Di seluruh kekaisaran Yan Huang, saya khawatir sebelum usia 30, Tang Zichen adalah satu-satunya yang berada di alam persatuan. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Matriark, cepat kirim seseorang untuk memusnahkannya. Pah, tapi Selir Zi menamparkan wajah pangeran ke-18. Ibu Selir, mengapa kamu memukulku? Mengapa kamu cukup baik untuk mengacaukan orang seperti ini? Apakah Tang Zichen sangat berbakat sehingga kamu dapat dengan mudah mengacaukannya? Kamu adalah hal yang tidak berguna, selalu menyebabkan masalah bagiku. Masalah penempaan emas masih belum terselesaikan, dan kamu telah mengacaukan Tang Zichen yang jenius. Matriark, itu hanya Tang Zichen. Apa yang menakutkan tentang itu? Mengapa Matriark begitu pengecut? Apa yang kamu tahu? Tang Zichen melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar akan khawatir. Ini hanya masalah waktu. Ah, tidak mungkin. Permaisuri, lalu hancurkan Tang Zichen bahkan sebelum dia memperingatkan ayah. Pria jenius seperti itu, aku tidak percaya akan semudah itu untuk dimusnahkan. Ibu Selir, lalu bagaimana sekarang? Hal-hal telah terjadi, kita hanya bisa menghubungi Tang Zichen terlebih dahulu, dan aku akan mengundangnya untuk makan malam ini. Apa, Matriark, kamu gila, aku telah dipukuli olehnya dan kamu mengundangnya untuk makan malam. Potong omong kosong, kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana aku memiliki putra yang tidak berguna sepertimu? Jika kamu tidak mengandalkan pengaruh keluarga ibuku untuk mendukungmu, apakah kamu pikir kamu bisa begitu bebas? Di kota Wangjing, keluar. Selir Zi segera membiarkan salah satu anteknya keluar dari istana. Tang Zichen baru saja kembali dari rumah Pangeran Yan Plu dan mengajari Li Xuaner teknik rahasia serangan suara yang kuat yang disebut Tai Xuan Yin. Tai Xuan Yin ini dipelajari dari batu memori kota Canggu, dan jauh lebih kuat daripada rahasia yang telah disampaikan Tang Zichen kepada Li Xuaner sebelumnya, yang dibawa dari dunia petir angin itu. Wow, benar-benar luar biasa, kata Li Xuaner terkejut. Hehe, aku punya ini khusus untukmu, pelajari dengan baik. Tapi, bagaimana dengan tindak lanjut dari Tai Xuan Yin ini? Level apa yang bisa kamu capai di akhir studi? Saya tidak tahu tentang itu, bagaimanapun, yang saya tahu adalah bahwa ada seorang wanita tua yang menggunakan Tai Xuan Yin dan dapat bertarung dengan pria kuat di tahap akhir alam persatuan dan bahkan peringkat kedua di kota. Wow, aku pasti harus mempelajarinya kalau begitu. Li Xuaner segera dipenuhi dengan motivasi penuh semangat untuk belajar Tai Xuan Yin. Dia tidak membuang waktu berlatih seni bela diri sekarang. Dia biasa berlatih seni bela diri sambil berlatih seni bela diri metode suaranya. Xiao Meng datang dan berkata, Saudara Zichen, bagaimana dengan saya? Kamu memiliki bakat yang sangat tinggi, kamu seharusnya tidak membutuhkanku untuk menyiapkan apapun untukmu. Teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga yang aku ajarkan padamu sebelumnya, kamu harus terus berlatih. Namun, saya sudah melatih keduanya ke tingkat tertinggi, tidak ada cara bagi saya untuk terus maju dalam ilmu pedang saya. Suatu hari ketika ranah saya meningkat, ilmu pedang akan menjadi perbudakan saya, dan saya harus memiliki kekuatan bela diri yang lebih kuat, seni yang cocok. Lalu coba pedang dan pedang bersama-sama, saya biasa berlatih sampai batas, lalu pedang dan pedang digabungkan, kekuatan melonjak, dan akhirnya, dengan pedang yang berat, saya menggandakan keterampilan bela diri saya lagi. Sekarang mengandalkan kekuatan Hercules, kekuatan satu kepalan tangan melebihi apa yang dulu ketika saya menggunakan pedang yang berat.
Namun, aku tidak bisa mengikuti rutemu, aku bahkan tidak bisa menggabungkan pedang, itu membutuhkan kemampuan perhitungan mental yang terlalu tinggi. Tang Zichen menghela nafas, itu sebenarnya yang diharapkan, jalan yang dia ambil belum tentu sama untuk semua orang. Pertama-tama, dua kegunaan dalam satu hati, tidak semua orang sesuai dengan derajatnya. Kalau begitu terserah kamu, meskipun kamu sudah berlatih teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga ke level tertinggi, itu tidak berarti kamu sudah mencapai ekstrim. Pahami dirimu sendiri dan lihat apakah kamu bisa memahaminya. Sesuatu, seni bela diri di balik itu semua tergantung pada eksplorasi dan pemahamanmu sendiri. Su Meiqian juga datang dan bertanya, bagaimana dengan saya? Kamu yang paling sulit untuk dihadapi, kamu tidak memiliki bakat lain, hanya satu bakat bela diri, tetapi bakat bela diri tidak kuat atau lemah, bahkan jika kamu melangkah ke domain bawaan itu akan sulit bagi Anda untuk maju. Su Meiqian merasa sangat sedih hingga hampir menangis. Meskipun dia mendapat bantuan Tang Zichen dan bisa menggunakan benda-benda eksternal untuk mencapai alam bawaan untuk pergi, tapi dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri dalam seni bela diri. Bahkan jika dia mengambil buku seni bela diri kelas 10 dan mempraktikkannya secara ekstrim, namun, saat alam naik, suatu hari nanti tidak akan cocok lagi dengan alam, dan jika pemahamannya gagal, kekuatannya akan sangat buruk. Meskipun ada banyak orang dengan tipe ini, itu berarti Su Meiqian adalah akhirnya dari tingkat ini. Mendengar Tang Zichen mengatakan itu, Su Meiqian sedih bahwa meskipun bakat seni bela diri Suaner bahkan lebih buruk, dia setidaknya memiliki bakat dalam serangan suara. Baiklah, Meiqian, tidak perlu terlalu tertekan, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah terus meningkatkan ranahmu, makan hati pohon besi sebagai melon. Ketika kamu memiliki ranah, kamu secara alami akan memiliki lebih banyak pemahaman. Pada saat itu, latih teknik pedang turun naga dan teknik pedang pembunuh dewa saya secara ekstrim. Meskipun Anda tidak dapat dikatakan sebagai orang yang sangat kuat, tetapi Anda juga tidak akan menjadi orang yang sangat jahat. Adapun menjadi lebih kuat itu tergantung pada kesempatan. Baiklah, Su Meiqian hanya bisa melakukannya untuk saat ini. Liu Xiangyun datang. Bagaimana denganku? Aku sudah tidur begitu lama, aku yang terburuk. Tang Zichen tersenyum, kamu dan Meiqian berada dalam situasi yang kurang lebih sama. Ikuti jalan Su Meiqian, dan konsultasikan dengannya lebih sering jika kamu baik-baik saja. Baik, Liu Yue datang dan tersenyum, Zichen, kamu luar biasa, satu instruksi, bagaimana kalau kamu mengajariku juga? Tang Zichen berkata, Liu Yue, wilayahmu berada pada tahap awal bawaan, tapi aku belum mengerti seni bela dirimu, jadi mengapa kamu tidak berlatih sedikit? Bagus, Liu Yue langsung melatih keterampilan seni bela dirinya. Zichen, ini adalah kekuatan terkuatku saat ini, kata Liu Yue. Tang Zichen berkata, sejujurnya kekuatanmu sangat biasa, itu hanya tahap bawaan awal yang biasa. Liu Yue tiba-tiba memiliki wajah pahit. Saya tidak menyanjung, hanya mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan Anda ini, dibandingkan dengan level yang sama, jika bakatnya sangat kuat Anda akan langsung dibubuhi, jika bakatnya rata-rata Anda memiliki setengah peluang untuk menang, itu saja. Yah, saya tidak berpikir saya seburuk ini. Berapa perkiraan kekuatan Anda ketika Anda berada di awal bakat bawaan Anda? Bagaimana? Tang Zichen tertawa, jika saya bertarung dengan Anda sekarang di hari-hari awal bawaan, saya bahkan tidak perlu menggerakkan otot untuk menghabisi Anda. Sial, sangat menyedihkan memukulku seperti itu. Itu bukan pukulan bagimu, itu kebenaran. Ketika aku masih bawaan, aku sudah membunuh pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat. Dia adalah keluarga Huo yang datang setelah aku. Gap. Liu Yue berkeringat. Baiklah, kamu tidak perlu frustrasi, luangkan waktumu. Apa nama teknik pedang yang kamu latih sekarang? Teknik pedang Pinus Chang. Tang Zichen mengangguk, teknik pedangmu ini memiliki level sekitar 8, itu tidak rendah, jadi mari terus berlatih kan. Ketika kamu baru saja melakukan teknik pedang Changsong, kamu dapat mencoba untuk sedikit mengencangkan ketangguhan tubuhmu, mungkin lebih efektif. Oke, Liu Yue juga pergi untuk melatih pedangnya.
Wang Xing muncul dengan wajah pahit dan berkata, Zichen, kami pergi ke Akademi Seni Bela Diri bersama, tapi sekarang kamu sudah menjadi senior, dan aku masih di tahap awal Hautian, kalah dengan beberapa pacarmu ah. Oh, Wang Xing, kamu juga terus mengambil hati pohon besi dan menarik wilayahmu terlebih dahulu, setelah itu aku akan mengajarimu teknik pedang dewa pembunuh, teknik pedang kupu-kupu pusaka keluargamu, lupakan saja, jujur itu sangat buruk. Speechless, well terima kasih atas bimbinganmu, aku sangat senang bisa bergaul denganmu, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan membalasmu, bagaimana kalau aku menemanimu malam ini. Gulungan, hahaha. Tepat pada saat ini, seorang wanita istana dengan brokat cantik berjalan melewati pintu. Apakah senior Tang Zichen ada di sini? Aku Tang Zichen, apa yang kamu inginkan dariku? Siapa kamu? Tanya Tang Zichen. Wanita itu berkata, Senior Tang, saya adalah gadis dari Nyonya Valet Consort, dan Lady Valet Consort mengirim saya untuk mengirimkan surat kepada Anda. Siapa selir ungu itu? Nyonya Selir Valet adalah ibu kandung yang mulia Pangeran ke-18. Hahaha, sampah Pangeran ke-18 itu benar-benar pergi mencari ibunya. Tang Zichen tertawa. Pelayan itu mendengar Tang Zichen tanpa malu-malu mengatakan bahwa Pangeran ke-18 adalah sampah, dan meskipun dia kesal, dia tidak berani berbuat apa-apa, berpikir bahwa Tang Zichen ini memang orang yang berani dan sombong, jadi tidak heran dia berani melakukannya, memukuli Pangeran ke-18. Senior Tang, ini adalah surat dari selir Nona Valet untukmu, tolong bacalah. Tang Zichen tidak tahu apa yang dilakukan selir ungu, jadi dia membuka amplop itu. Hanya ada satu token di dalam amplop, tidak ada yang lain. Apa artinya? Senior Tang, token ini adalah tanda jalan untuk memasuki Taman Hisin Permaisuri Ungu. Dengan token ini, penjaga istana tidak akan menghentikan mereka jika mereka bertemu dengan mereka. Aku lupa memberitahumu, setiap anggota penjaga istana adalah kuat di tahap awal alam persatuan, dan mereka tidak akan bisa masuk tanpa token. Huff, Tang Zichen, bagaimanapun, mendengus. Senior Tang, aku akan pergi dulu, sampai jumpa malam ini. Gadis itu berjalan pergi. Wang Xing bertanya, Zichen, jika kamu memukul putrinya, apa artinya dia tidak mengirim seseorang untuk membunuhmu tetapi mengundangmu untuk makan malam? Mungkinkah itu perjamuan Hongmen? Tang Zichen mendengus, terlepas dari apakah dia perjamuan Hongmen atau bukan, aku akan pergi ke sana pada malam hari seperti biasa, aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Selir wanita Valet ini adalah pembangkit tenaga listrik Unity Realm sendiri, lalu dia akan pergi. Zichen, jangan pergi, bagaimana jika itu berbahaya? Jika dia akan membunuhku, tidak perlu memintaku ke rumahnya, jadi aku ingin pergi ke sana. Hati-hati kalau begitu. Pada saat ini, di kediaman Pangeran Yan Gou, seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal datang ke sisi Pangeran Yan Gou dan sangat bersujud, pelayan Anda memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Yan Gou. Han Ming, tolong bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Han Ming, aku mencarimu hari ini karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Pangeran Yan Gou langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Yang Mulia, tolong angkat bicara, pelayanku akan pergi ke api. Hahaha, itu tidak seserius yang kamu katakan, yaitu aku ingin membunuh satu orang. Ah, aku tidak tahu siapa yang ingin dibunuh Yang Mulia. Tang Zichen. Siapa Tang Zichen? Oh, itu normal bahwa Anda belum pernah mendengarnya. Katakanlah, saya akan meminta seseorang pergi dan meminta Tang Zichen untuk datang ke rumah saya, maka Anda dapat menunggu kesempatan untuk bergerak. Omong-omong, Tang Zichen adalah seorang pria di tingkat pertama dari alam persatuan awal. Yang Mulia, jangan khawatir, pelayan saya pasti akan melakukannya dengan benar untuk Yang Mulia. Kapten Sepatuhan, maka saya akan segera mengirim seseorang untuk mengundang Tang Zichen. Yan Gou segera mengirim seseorang untuk mengundang Tang Zichen. Tang Zichen ragu-ragu sejenak setelah mendapatkan berita di rumah. Dia baru saja pergi ke tempat Yan Plu pada siang hari, dan kemudian dia datang untuk mengundangnya makan malam di sore hari. Tang Zichen merasa bahwa ini jelas bukan makanan yang sebenarnya, itu pasti perjamuan Hongmen.
Tang Zichen tersenyum, tidak menyangka akan ada dua perjamuan Hongmen hari ini. Tang Zichen dalam hati berkata, Yan Plu pasti telah mengirim orang kuat untuk melakukan penyergapan. Selama aku pergi ke sana, aku pasti akan menderita penyergapan. Haruskah aku pergi? Aku tidak tahu kekuatan macam apa orang itu. Yan Pluo yang diundang adalah, tetapi jika saya melampaui tahap awal alam persatuan dan mencapai tahap tengah alam persatuan, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkannya. Saya hanya bisa mengalahkan puncak alam persatuan Unity Realm paling kuat saat ini, dan aku tidak bisa bergerak sama sekali bahkan di level pertama dari Unity Realm tengah. Namun, jika saya tidak pergi, bahkan jika saya melarikan diri kali ini, saya tidak akan dapat melarikan diri lain kali, dan karena Yan Gou telah memutuskan untuk membalas dendam pada saya, pasti akan ada waktu berikutnya. Ho, ini sangat sulit untuk dilakukan. Aku seharusnya tahu untuk membunuhnya di Star Ocean Academy, simpan untuk mengacaukanku sekarang. Sekarang sulit untuk membunuh di kaki langit, bahkan jika aku membunuhnya itu akan terjadi, bawakan aku masalah tanpa akhir. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhnya. Serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih ini, aku menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Yan Rou, itu pilihanmu. Mata Tang Zichen turun untuk membunuh, tetapi bagaimanapun juga ada banyak keberatan di Kota Wangjing membunuh seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan beban yang begitu berat. Aku khawatir Tang Zichen akan membakar dirinya sendiri. Melakukan sesuatu yang di luar toleransinya akan menjadi keinginan mati yang bodoh, jadi Tang Zichen marah dan tercabik-cabik. Namun, Tang Zichen masih memutuskan untuk menghadapinya. Sendirian, tanpa berbicara dengan keluarganya, Tang Zichen langsung pergi ke rumah Pangeran Yan penjarahan. Di salah satu aula utama, Tang Zichen ada di sini. Cepat-cepat bersiaplah. Tang Zichen dipimpin oleh seorang pelayan ke aula besar, dan Tang Zichen segera merasakan bahwa ada orang kuat di puncak alam persatuan awal yang tersembunyi di balik aula, tetapi selain itu tidak ada orang lain. Tang Zichen juga diam-diam lega. Untungnya Pangeran Yan Plu tidak tahu detail kekuatan Tang Zichen, atau akan selesai untuk menemukannya di atas panggung tengah alam persatuan. Tahap awal alam persatuan membentang terlalu jauh dari tahap tengah. Tang Zichen hanya di tingkat pertama dari tahap awal alam persatuan, tidak mungkin untuk dikalahkan, kecuali Tang Zichen mencapai puncak tahap awal alam persatuan, yaitu, setengah kaki ke tahap tengah alam persatuan adalah mungkin untuk bertarung melawan tahap tengah. Tang Zichen, hahaha. Pangeran Yan Gou melihat Tang Zichen masuk dan tertawa terbahak-bahak. Juga tidak ada orang lain di istana ini selain Pangeran Yan Plak, orang kuat yang bersembunyi. Tang Zichen berkata, Pangeran Yan Plak, sepertinya kamu telah memilih jalan ini. Tang Zichen, sudah kali ini, dan kamu masih berpura-pura menjadi perbandingan di depanku, mengingat kamu pernah memberiku kesempatan juga, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kamu hanya perlu menjadi cukup baik untuk berlutut dan sujud dan menjadi subjek di bawah komando saya di masa depan, saya akan mengampuni hidup Anda. Hahaha, Yan Gou, apakah kamu lupa apa yang saya katakan? Jika saya ingin mendapatkan Anda, di mana saja akan dilakukan, termasuk di kota Wangjing. Yan Gou mendengus berat. Tang Zichen, sepertinya kamu memanggang anggur. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, kamulah yang tidak menghargainya. Tang Zichen berkata, jangan bicara omong kosong, keluarlah siapapun yang bersembunyi di balik aula utama. Yan Gou terkejut bahwa Tang Zichen langsung tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana, demikian pula, Han Ming yang bersembunyi di balik aula utama juga terkejut, dia setidaknya berada di puncak alam persatuan, setengah kaki ke dalam tengah alam persatuan, tetapi dia ditemukan oleh Tang Zichen yang baru saja menjadi alam persatuan. Ini terlalu memalukan. Dengan sekejap, Han Ming berjalan keluar, tertawa ketika dia melangkah keluar, kamu Tang Zichen. Tepat. Tang Zichen yang baik, beraninya kamu tidak menghormati Pangeran Yan Plu, tidak heran Yang Mulia Yan Plu tidak bisa mentolerirmu lagi. Tang Zichen berkata, teman ini, sebelum Anda melakukan apapun, saya juga akan memberi Anda kesempatan. Anda masih memiliki kesempatan untuk memilih untuk mengakhirinya sekarang. Apa? Mungkinkah kamu ingin membunuhku juga?
Jika kamu memilih untuk melanjutkan, aku akan membunuhmu. Tatapan Tang Zichen dingin, memancarkan rasa dingin yang gemetar, dan tubuh Pangeran Penjarahan yang gemetar saat melihatnya, seolah-olah dia telah melihat Tang Zichen dari belakang di Akademi Bintang Laut lagi, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah tapi tidak ada pilihan lagi. Hahaha. Han Ming tertawa dengan marah dan berkata dengan jijik, tidak bereaksi berlebihan. Lihat saja nanti. Mencari kematian. Han Ming tiba-tiba mengeluarkan pisau dari belakangnya. Minum. Han Ming seperti kuda yang berlari kencang, berlari dan memanjakan pisau di tangannya dalam lintasan yang aneh. Tang Zichen dapat melihat bahwa pisau Han Ming tampak biasa, tetapi memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, dan semakin biasa gerakannya, semakin kuat isinya jika dimainkan dengan benar. Saya tidak tahu mengapa Tang Zichen melihat bila Han Ming tiba-tiba memiliki sedikit wawasan. Tepat sebelum datang ke sini, Tang Zichen juga menginstruksikannya untuk telah berlatih ilmu pedang Dewa Pembunuh dan ilmu pedang naga turun ke tingkat tertinggi. Tang Zichen berkata, berlatih ke tingkat tertinggi tidak berarti mencapai ekstrim. Sekarang, ketika Tang Zichen melihat pedang Han Ming, dia tiba-tiba mengerti bahwa itu dapat diringkas dalam 4 kata, menyederhanakan kerumitan. Namun, saat ini, Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Tebasan Han Ming sudah mencapai bagian depan. Tang Zichen mengangkat tinju sekaligus. Serangan balik Tang Zichen sederhana, di depan kekuatan absolut, gerakan apapun berlebihan, jadi Tang Zichen hanya perlu membuat pukulan 50.000 pound, bahkan jika teknik pedang Han Ming disempurnakan itu benar-benar tak tertahankan. Ledakan. Satu bilah, satu tinju, meledak bersama. Kekuatan luar biasa itu seperti truk besar yang menabrak langsung di jalan raya, dan di depan kekuatan tumbukan ini, setiap gerakan tidak ada artinya. Bentrokan. Pisau Han Ming pecah berkeping-keping sekaligus, sementara kekuatan besar membombardir dadanya, mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, sebelum tubuhnya terbang seperti karung pasir. Hanya saja, saat tubuhnya terbang keluar, Tang Zichen tiba-tiba membuat duel roda hantu dan sosoknya melintas bergegas. Saat ini adalah ketika Han Ming berada di titik terlemahnya, tubuhnya sendiri masih terbang mundur, dan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tangan Tang Zichen naik dan turun. Puff! Kepala Han Ming dipenggal oleh Tang Zichen dalam satu gerakan. Wajah Yan Gou berubah tidak percaya saat kepala Han Ming berguling ke bawah. Ketika Yan Gou mengangkat kepalanya, Tang Zichen berdiri 1 meter di depannya, menatapnya. Kaki Yan Plak benar-benar lemas dan seluruh tubuhnya gemetar. Tang tang tang. Mengatakannya beberapa kali berturut-turut, Yan Plunder bahkan tidak memiliki kalimat lengkap untuk diucapkan, mulutnya terkatup. Mati. Tang Zichen mendengus. Puff! Yan Sapu segera berlutut dengan satu lutut saat Tang Zichen berkata, mati. Puff! Yan Plu menamparkan dirinya dengan keras dan menangis. Kakak Tang, ya, maafkan aku, itu semua karena iblis sesaatku, itu semua karena Helin dia selalu menyemangatiku. Maafkan aku salah, beri aku kesempatan, aku rela menjadi adikmu, kali ini benar, tolong, jangan bunuh aku, tolong. Momentum pada tubuh Tang Zichen dilepaskan, dan Yan Gou yang menindas hampir jatuh ke tanah. Su Tang, aku salah, aku benar-benar salah, aku seharusnya tidak mendengarkan dorongan Helin, aku benar-benar salah, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak berani, aku mohon padamu. Su Yan Plu merintih dan berteriak pada saat ini, di mana momentum pangeran arogan sebelumnya. Yan Plu jelas dari tubuh Tang Zichen merasakan niat membunuh. Jadi sambil menangis sambil bersujud dan memohon belas kasihan, bahkan lantai bersujud retak vena laba-laba. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berlari dari luar dan bertanya dengan gembira, Yang Mulia, apakah Tang Zichen telah membunuhnya? Haha. Pada saat berikutnya, pria itu langsung tercengang, bukan karena Tang Zichen telah terbunuh seperti yang dia harapkan, melainkan Pangeran Yan Plu telah bersujud di depan Tang Zichen dan memohon belas kasihan, bersujud begitu keras sehingga bahkan tanah retak, sementara kepala Han Ming berguling di samping kepala Yan Plu. Seketika, mata merah Tang Zichen menatap orang yang berlari masuk dan itu adalah Helin.
Helin merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat ini. Dia berpikir bahwa dengan tindakan Han Ming, Tang Zichen pasti akan mati. Dia belum mendengar suara apapun di luar sekarang dan mengira dia telah menyelesaikan Tang Zi. Saya tidak berharap ini menjadi kasus ketika saya masuk. Helin merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Pangeran Yan Plu melihat bahwa Helin masih berlari masuk dan bertanya apakah Tang Zichen sudah mati, dia marah dan berkata, "Helin, kamu kura-kura tua, itu semua karena kamu mendorongku. Kamu, bajingan, kamu bisa jangan menyakitiku sekali, kamu masih ingin menyakitiku untuk kedua kalinya." Yan Rou melihat bahwa Helin sangat marah. Sebenarnya alasan mengapa dia memutuskan untuk menjadi Tang Zichen kali ini terutama karena dorongan Helin. Dia sangat didorong oleh pelayannya sebagai seorang pangeran, kepalanya panas, dan dia terbuka untuk itu. Helin, kamu yang tidak tahu berterima kasih, di Star Ocean Academy, tubuhmu terbelah dua, akulah yang menyelamatkanmu, aku tidak berharap kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Puff, Helin juga berlutut. Saudaraku, selamatkan hidupku. Saudaraku, aku salah, selamatkan hidupku. Helin juga bersujud dan memohon belas kasihan. Tang Zichen meraung, bawa pantatmu ke sini. Ya. Helin panik dan merangkak ke kaki Tang Zichen, lalu melanjutkan untuk bersujud. Telapak tangan kanan Tang Zichen meremas bagian atas kepala Helin, dan dengan dorongan biasa dari jari-jarinya, ribuan pon kekuatan melonjak keluar. Bang! Bagaimana kepala Helin bisa menahan kekuatan seperti itu, dan seperti balon itu meledak dengan keras. Ah! Pangeran penjarahan yang tertembak di wajahnya dengan otak, seluruh tubuhnya benar-benar ketakutan, seolah-olah dialah yang kepalanya akan meledak di saat berikutnya. Tangan berdarah Tang Zichen segera ditekan di atas kepala yang blunder lagi. Tidak, oh, kakak Tang, aku mohon, beri aku kesempatan lagi, aku mohon, aku benar-benar tidak akan berani lagi, oh. Pangeran Yan Plu melihat telapak tangan Tang Zichen ditekan di atas kepalanya, dan melolong dalam ketakutan. Tang Zichen melihat ke bawah dan melihat genangan air keluar dari bawah selangkangan Yan Plu, dan dia benar-benar mengencingi celananya. Yan Gou, kamu mengatur perjamuan Hongmen dan mengirim orang ke sini untuk membunuhku, tetapi sekarang kamu datang untuk memohon padaku untuk menyelamatkan hidupku, kamu membunuhku, mengapa aku harus memberimu kesempatan untuk hidup? Paling menyesali perjalananku di sini. Hanya saja aku tidak membunuhmu di Star Ocean Academy, jika aku membunuhmu saat itu akan menjadi satu dan selesai, dan tidak akan ada lagi hari ini. Tidak, jangan bunuh aku salah kakak, satu hari untuk kakak laki-laki, satu kehidupan untuk kakak laki-laki. Diam. Setelah semua ini, apakah Anda masih berpikir bahwa menggunakan ini lagi akan membuat saya mengampuni Anda? Saya sudah menyesalinya sekali, dan saya tidak akan menyesalinya lagi. Tidak, biarkan aku menyelesaikannya, wuho. Infamous Sweep takut mati, ini terasa seperti pistol diarahkan ke tengkoraknya, dan dalam 0 dan 10 detik berikutnya, dia bisa mati, dan dia takut akan meledakkan kepalanya pergi sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. Oke, apalagi yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kakak, aku seorang pangeran, ini kaki langit, jika kamu membunuhku, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tang Zichen mendengus dengan jijik, seorang pangeran. Apa itu pangeran? Apakah Anda masih berpikir Anda dapat mengintimidasi saya sebagai seorang pangeran hari ini? Sudah lama saya katakan di Star Ocean Academy bahwa identitas seorang pangeran adalah keledai di depan saya. Juga, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa ini juga bukan pertama kalinya aku membunuh seorang pangeran. Apa? Yan Gou ngeri, ya Tuhan, Tang Zichen sebenarnya bukan pertama kalinya dia membunuh seorang pangeran. 46 pangeran, Yan Pao tahu apa? Aku membunuhnya. Yan Plu dingin, ya, Yan Leopard dia tahu, dia lulus penilaian tahun lalu dan bersiap untuk pergi ke Star Sea Academy. Akibatnya, sebelum pergi ke laut, dia terbunuh di pelabuhan, dan menteri pembantunya dari alam persatuan juga terbunuh.
Yan Plu tiba-tiba merasakan tatapan abu-abu di matanya, dan sesaat putus asa, bertemu seseorang seperti Tang Zichen yang bahkan tidak peduli dengan pangeran. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia sangat menyesali dalam hati mengapa dia datang untuk memprovokasi Tang Zichen. Temui jalan, Pangeran Yan penjarahan. Tidak, beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon, satu kesempatan terakhir. Yan Go dipenuhi dengan keputusasaan saat dia memohon, mungkin dia sendiri merasa putus asa. Baiklah, beri aku alasan untuk menghindarkanmu, jika kamu bisa menemukan satu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, apalagi menjadi adik laki-lakiku, kamu hanya memiliki satu kesempatan, jangan sia-siakan. Saya. Yan Qiu tiba-tiba teringat dan berkata, Kapten Han Ming dikirim oleh saya untuk mengundangnya ke sini, sekarang dia sudah mati, dia pasti akan dilacak, jika Anda mengampuni saya dapat memblokir semuanya, Anda tidak ingin pergi dari hidupmu, lepaskan aku saja, kamu tidak akan diganggu oleh siapapun, tolong, lepaskan aku sekali saja. Tang Zichen mengambil napas dalam-dalam dan ragu-ragu. Ya, jika Anda membunuh Yan Plu, Anda harus siap untuk pergi ke pengasingan. Ini tidak ada duanya. Yang utama adalah bahwa Tang Zichen akan melibatkan semua kerabatnya, termasuk Liu Chenming, keluarga Su Meiqian, keluarga Wang Xing, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Oke, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu berani lagi lain kali. Terima kasih kakak, tidak akan pernah ada waktu berikutnya, aku bersumpah. Kamu sendirian. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Pangeran Yan Go merasa lega bisa kembali hidup-hidup dari gerbang hantu, dan bayangan Tang Zichen yang menusuk Han Ming dan mencubit Helin barusan melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa setelah waktu ini, Yan Go benar-benar tidak berani memiliki pikiran buruk terhadap Tang Zichen, dan setelah mengalami dualitas hidup dan mati 2 kali di Tang Zichen, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian lagi. Yan Go bangkit dan menginjak mayat tanpa kepala Helin di tanah, mengutuk merumput kamu, membuatku hampir mati. Tang Zichen meninggalkan rumah Yan Plu. Kali ini, itu adalah resolusi yang berhasil, karena itu benar-benar membuat Yan Plu ketakutan dan menghentikannya dari melecehkan Tang Zichen di masa depan tanpa mengundang bencana yang lebih besar. Meskipun Tang Zichen sekarang berada di alam persatuan, dia masih tidak berbeda dengan ayam lemah di depan kekaisaran Yan Huang. Ketika Tang Zichen kembali ke rumah, semua orang tidak menyadari apa yang telah terjadi, masih sibuk dengan kultivasi mereka sendiri. Tang Zichen memanggil Xiao Meng. Saudara Zichen, ada apa? Kamu sudah melatih teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga ke level tertinggi, kan? Ya, tapi saya tidak bisa menggunakan keduanya dalam satu pikiran, saya tidak bisa melatih pedang dan pedang bersama-sama, keterampilan seni bela diri saya telah mencapai batas, sulit untuk membuat terobosan besar. Tang Zichen tersenyum, aku baru saja mendapat sedikit pencerahan, lihat pedangku. Tang Zichen mengambil pedang dan menebas batu dengan gerakan tiba-tiba ke batu sederhana. Bang! Tang Zichen tidak menggunakan kekuatan Hercules, dan batu itu hancur menjadi bubuk dengan keras. Wow, saudara Zichen, pedang yang baru saja kamu buat ini terlihat seperti rutinitas pedang dewa pembunuh, tetapi tidak terasa seperti itu. Tidak, pisauku ini adalah teknik pedang pembunuh dewa, tapi aku telah menyederhanakannya. Sederhanakan. Kakak Zichen, sepertinya aku mengerti maksudmu. Oh, mudah untuk berbicara dengan orang pintar, baiklah, lalu kamu sibuk. Terima kasih saudara Zichen. Xiao Meng tiba-tiba datang dan mencium pipi Tang Zichen. Untuk apa? Xiao Meng tersipu dan menjulurkan lidahnya, melarikan diri seperti anak kecil. Tang Zichen tersenyum tak berdaya pada bocah kecil ini. Namun, saat berikutnya Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa Xiao Meng tampaknya telah lebih dewasa dari sebelumnya, seolah-olah dia tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Xiao Meng jauh lebih montok dan dewasa dibandingkan dengan ketika dia pertama kali sembuh dari penyakitnya. Tang Zichen tidak bisa tidak melihat ke belakang Xiao Meng, dan itu benar-benar mulai memiliki pesona seorang gadis dewasa. Oh, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan tertawa.
Di malam hari, Tang Zichen mengambil tokennya dan pergi ke istana seperti yang dijanjikan. Ini adalah kedua kalinya Tang Zichen memasuki istana, pertama kali ketika dia menemani Yan Qiang memasuki istana untuk berpartisipasi dalam pesta kerajaan. Saat itu Tang Zichen melihat kaisar legendaris menyilaukan seperti matahari, momentum di tubuhnya dibuat semua orang yang tertindas tidak bisa bernapas. Adegan itu masih diingat Tang Zichen dengan jelas. Tang Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bertanya-tanya apakah dia memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Kesempurnaan agung alam persatuan tampaknya berada di alam yang sama dengan Tang Zichen, tetapi hanya mereka yang berada di dalamnya yang tahu seberapa jauh Tang Zichen dari kesempurnaan agung sekarang karena ia berada di tahap awal alam persatuan. Contoh ini adalah seperti, seseorang berdiri di permukaan pantai sementara orang lain berdiri di permukaan Samudra Pasifik, keduanya bisa dikatakan berdiri di permukaan lautan, tetapi perbedaannya sama sekali tidak pada level yang sama. Tang Zichen menggunakan tokennya dan segera tiba di bagian tertentu dari istana, di luar kamar tidur tempat permaisuri Valet tinggal Taman Yixin. Senior Tang, kamu di sini, tolong lewat sini. Pelayan yang datang untuk mengantarkan surat sore ini sibuk berkata. Tang Zichen melangkah masuk. Saat Tang Zichen masuk, dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah mungkin selir Zi ini yang dengan sengaja menipunya untuk datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa dia melakukan pelecehan seksual padanya. Lagi pula tidak semua orang bisa memasuki kamar selir kekaisaran ini, dan Tang Zichen, sebagai seorang pria takut tidak pantas untuk masuk. Memikirkan hal ini, Tang Zichen segera meningkatkan kewaspadaannya dan berhenti. Lebih baik berhati-hati sebelum mengetahui tujuan selir Zi. Mengapa senior Tang tidak pergi? Tang Zichen berkata, saya khawatir tidak cocok bagi saya untuk memasuki kamar tidur Lady Valet Consort, jadi saya akan pergi ke sini. Senior Tang, bagaimana lagi kamu akan makan dengan selir Lady Valet seperti ini? Jika Lady Valet Consort benar-benar ingin mengundangku makan malam, lebih baik pindahkan meja ke pintu, tidak perlu masuk untuk makan, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan masuk dan melapor ke Yang Mulia. Pelayan itu memasuki kamar tidur dan menceritakan apa yang dikatakan Tang Zichen kepada janda permaisuri Zifi. Selir Zi mendengus. Tang Zichen ini, yang sebenarnya sangat berhati-hati, sebenarnya bukan seseorang yang bisa mati dengan mudah, tapi untungnya, saya tidak bertindak sembarangan terhadapnya. Awalnya, saya berencana untuk menuntut dia karena masuk tanpa izin ke rumah saya, kamar tidur dengan maksud mencemarkanku jika dia tidak tahu lebih baik. Ibu, bagaimana jika dia tidak masuk sekarang? Pindahkan meja makan keluar, aku ingin melihat apakah Tang Zichen ini benar-benar berbakat sehingga dia bisa menangkap beberapa gerakan di tanganku. Ibu, kamu adalah orang di tingkat kedua awal alam persatuan, tidak peduli seberapa jenius Tang Zichen itu, dia hanya seorang Tang yang melangkah ke alam persatuan, ada baiknya dia bisa bergerak darimu. Itu kata pelayan dengan patuh. Tang Zichen menunggu di luar pintu sejenak sebelum seorang wanita paruh baya keluar, tampak baru berusia 35 atau 36 tahun dan cukup cantik dalam penampilan. Senior Tang ini selir permaisuri Valet. Memberi penghormatan kepada selir permaisuri Valet. Tang Zichen membungkuk sedikit, hatinya sedikit terkejut bahwa Lady Valet masih sangat muda. Pangeran ke-18 itu tampak seperti saudara laki-laki Lady Valet. Tampaknya permaisuri Valet ini cukup berbakat dan masih sangat muda untuk mencapai ranah yang sangat kuat untuk dapat mempertahankan penampilan yang begitu muda. Bangun, kamu Tang Zichen. Persis namaku. Tang Zichen, kamu benar-benar pria muda yang menjanjikan. Kudengar kamu baru berusia 21 tahun. Kembali ke ibu, ya. Mencapai alam persatuan pada usia 21, kamu adalah orang pertama yang melakukannya sejak berdirinya Kekaisaran Yan Huang. Yang Mulia terlalu dipuji. Permaisuri Zifei memandang Tang Zichen, hatinya benar-benar dipenuhi dengan kecemburuan, jika putranya bisa seberbakat dia, betapa hebatnya itu. Ayo, mari kita matikan pestanya. Ya, beberapa pelayan segera mengatur pesta di pintu. Tang Zichen, duduk. Terima kasih, Yang Mulia, saya tidak tahu apa yang dicari oleh Yang Mulia Tang Zichen. Tanya Tang Zichen.
Tang Zichen, kamu memukuli putraku Yan Chong dan kamu masih bertanya padaku apa yang kamu inginkan. Ya, mungkinkah kamu lupa tentang ini? Nona selir Zi tiba-tiba berubah serius. Hahaha, Yang Mulia, pesan saja apa yang ingin Anda katakan. Jika itu adalah perjamuan Hongmen, jangan buang waktu dan langsung ke intinya, kata Tang Zichen. Berani, selir Zi menamparkan meja. Berani, kata Tang Zichen tanpa mengubah wajahnya. Tang Zichen, kamu menyerang pangeran ke-18ku. Jika cerita ini sampai ke mulut kaisar, atau bahkan telinga banyak pendukung putraku, kamu harus tahu betapa kuatnya itu. Benarkah bahwa aku takut? Alis Lady Zifei berkerut ketika dia melihat bahwa Tang Zichen tidak terlihat takut sama sekali dalam nada suaranya. Tang Zichen, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu kesempatan sekarang. Oh, kesempatan apa? Nona Zifei mungkin juga memberitahuku. Oke Tang Zichen, jika kamu bersedia menjadi laki-lakiku, aku bisa mengabaikan masalah kamu memukuli putraku. Apa yang dimaksud permaisuri Valet Consort dengan menjadi pribadimu? Saya harap Nona Zifei akan menjelaskannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oh, Tang Zichen, menurutmu apa artinya itu? Mungkinkah kamu bahkan tidak keberatan denganku, nenek berusia 80 tahun? Selir Zi tersenyum, meskipun dia berusia lebih dari 80 tahun, dia tampak 35 atau 16 tahun, dan dia cantik, jadi bukan tidak mungkin dia benar-benar melakukan sesuatu. Kata-kata Lady Zifei itu penting. Setelah selir permaisuri Zi menyuruh pelayannya pergi, hanya menyisakan Tang Zichen di belakang. Permaisuri Zi berkata, Tang Zichen, jika kamu tidak menyukaiku sebagai wanita tua, apapun yang terjadi itu bukan tidak mungkin. Nona Zifei, kamu. Tang Zichen mendengar makna di balik kata-kata itu. Astaga, Tang Zichen tidak berpikir bahwa selir Zi memiliki arti ini. Namun, terpikir oleh Tang Zichen bahwa kaisar memiliki terlalu banyak wanita saat ini, dan dia berusia 80-an lagi, yang masih tidak mengubah fakta bahwa dia berusia 80-an, meskipun penampilannya masih awet muda. Sebagai seorang kaisar, dia pasti menyukai wanita muda. Tang Zichen menduga bahwa aku takut selir Zi ini, yang tidak menerima kehadiran kaisar selama setidaknya 20 atau 30 tahun, akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada Tang Zichen. Apa? Kamu tidak menyukai istana ini? Aku tidak berani orang-orang rumput. Tang Zichen, kamu sangat berbakat, aku sangat mengagumimu. Awalnya kamu menyerang 18 pangeran, aku tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi, tetapi aku melihat kejeniusanmu. Jadi aku tergerak untuk menghargai bakatku, aku tidak tahan menyentuhmu. Tang Zichen, jadilah pengawalku, jadilah pria selir unguku. Tentu saja, di permukaan, kamu adalah bawahanku, tetapi diam-diam, jika kamu tidak keberatan, semuanya baik-baik saja. Tang Zichen ketakutan, ya Tuhan, selir ungu ini, juga sangat berani mengatakannya. Ibu, tapi kamu adalah wanita kaisar, kamu. Tang Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Kaisar telah lama kehilangan minat pada saya, dan saya hanya mendengar orang baru tertawa, bukan orang tua menangis. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda bersedia menjadi bawahan saya? Jangan khawatir, itu pasti 10.000 kali lebih baik dari Anda menjadi menteri pembantu Yan Qiang. Selir Zi tampaknya memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya, karena dia merasa bahwa Tang Zichen akan tahu siapa yang lebih cocok untuk menjadi tuan antara dia dan Yan Qiang selama dia tidak bodoh. Tang Zichen tersenyum, Nona, maafkan aku. Apa? Kamu menolakku? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi menteri pembantu Yan Wan? Sampah Yan Qiang itu tidak sebaik anakku, kamu tidak salah. Ibu salah paham, saya dulu menteri pembantu Yan Qiang, tapi itu tidak berarti saya selalu begitu. Sekarang Yan Qiang dan saya hanya berteman, saya bukan lagi menteri pembantu siapapun, saya minta maaf. Hahaha, Tang Zichen, apakah kamu yakin kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Dengan serius.
Selir Zi sangat marah, dia baru saja berani mengatakan segalanya kepada Tang Zichen karena dia merasa sangat yakin bahwa Tang Zichen akan datang ke sisinya dari Yan Qiang. Dia jauh lebih kuat daripada Yan Qiang dan Tang Zichen pasti akan memilihnya, jadi dia baru saja berani mengatakan segalanya dan melihat bahwa Tang Zichen sangat berbakat dan muda dan tampan, dia bahkan tidak keberatan ada hubungannya dengan kehidupan pribadi Tang Zichen. Namun, hasilnya adalah semua kebenaran dirinya sendiri atau dia terlalu naif untuk berpikir. Karena itu, Selir Zi sangat marah saat ini. Lady Consort Zi tidak apa-apa Strawman membawanya pergi. Tang Zichen, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Apa? Bukankah Nona Zifei mengundangku makan malam? Tang Zichen, apakah makanan ini adalah perjamuan Hongmen atau tidak tergantung pada apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan atau tidak. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan aku hanya berpikir bahwa kamu pasti untuk memilih saya karena Anda bahkan akan memilih yang belum lagi saya. Jadi, saya bahkan memberitahu Anda semua masalah pribadi hati saya. Anda pikir Anda tahu begitu banyak, saya masih akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Tang Zichen tersenyum dan bertanya, Nona Zifei, bagaimana Anda ingin meninggalkan saya? Tang Zichen sudah mendeteksinya, tidak ada orang kuat lain di sekitar sini, bahkan di alam persatuan, kecuali pihak lain begitu kuat sehingga Tang Zichen tidak dapat mendeteksinya. Tang Zichen, meskipun kamu jenius, kamu baru saja melangkah ke alam persatuan, jangan lupa bahwa meskipun aku seorang Niang, aku juga alam persatuan yang kuat, dan bahkan putri dari seorang master sekte tertentu. Tang Zichen berkata, jadi, Niang ingin meninggalkanku. Tidakkah kamu pikir kamu tidak bisa? Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu berhasil atau tidak adalah dengan mencobanya. Tang Zichen, itu pilihanmu, jadi jangan salahkan aku karena mencekik si jenius. Wajah Selir Zifei menjadi dingin. Tang Zichen sangat menghina, dan mengira dia diam-diam menyergap seseorang yang kuat, tetapi dia mencoba membunuh Tang Zichen dengan kekuatannya sendiri. Tidakkah dia tahu bahwa Tang Zichen bahkan telah membunuh puncak alam persatuan awal? Begitu naif. Bas. Pada saat berikutnya, selir Lady Valet tiba-tiba membunuh Tang Zichen dengan pedang. Lady Valet Concubine berpikir bahwa Tang Zichen baru saja melangkah ke alam persatuan, dan dia adalah tingkat kedua dari alam persatuan awal yang lama, jadi betapa sulitnya membunuh Tang Zichen. Bang! Tang Zichen dengan ringan menamparkan telapak tangannya. Boom! Seperti lalat permaisuri Zifei ditampar ke tanah oleh Tang Zichen, memecahkan lempengan batu di tanah, dan ada banyak darah mengalir dari kepalanya, dan pedangnya bahkan tumpah ke tanah di potongan, benar-benar rentan. Nona Zifei kembali sadar dan tiba-tiba tercengang, tidak tahu apa yang terjadi seolah-olah, dan segera berteriak ke sekeliling, siapa yang berkomplot melawanku dalam kegelapan? Keluarkan aku. Lady Zifei berpikir bahwa seseorang diam-diam mempermainkannya. Tang Zichen mencibir, Nona Zifei, berhentilah berteriak, tidak ada orang di sekitar, akulah yang baru saja menamparmu. Tidak mungkin. Selir Zi berteriak, oh, kamu bisa percaya atau tidak, aku pergi, ingat, jangan main-main denganku lagi, atau kamu mungkin tidak bisa menahan amarahku. Ngomong-ngomong, Pangeran Yanju adalah teman yang sangat baik, kami bertemu di Star Ocean Academy, pergi bertanya-tanya apakah Anda tidak percaya padaku, jika Anda berani mengacaukan saya lagi, saya pikir Yanju akan sangat tidak bahagia, kecuali jika Anda berpikir Anda memiliki kekuatan untuk melawan Pangeran Yanju. Tang Zichen tidak ingin diganggu sepanjang waktu, jadi dia hanya pindah untuk menakut-nakuti Yan Plu, atau Anda akan terganggu oleh lalat ini sepanjang waktu. Namun, selir ungu mendengus dengan jijik, jadi bagaimana jika Yan Go hanya kuat dalam bakatnya sendiri, tetapi klan ibu tidak memiliki kekuatan, apakah Anda pikir Anda dapat mengancam saya dengan mengeluarkan Yan Go? Terserah dirimu. Don berbalik dan berjalan pergi. Menderita kematian. Tiba-tiba, Lady Zifei menyelinap dan membunuh. Tang Zichen tidak menoleh ke belakang dan menjentikkan kakinya ke belakang. Bang!
Tendangan Tang Zichen memprovokasi wajah selir ungu, dan kekuatan tendangan yang besar membuat selir ungu terbang lebih dari 10 meter jauhnya, menabrak pilar batu yang jatuh. Kali ini, permaisuri ungu dengan jelas melihat bahwa itu benar-benar Tang Zichen yang telah menyerang, dan tidak ada seorang pun dalam kegelapan. Ya Tuhan, selir Zi jatuh ke tanah. Ketakutan konyol Tang Zichen adalah alam yang lebih lemah darinya, tapi dia benar-benar membuntutinya. Tang Zichen berbalik dan berkata, "Nyonya selir valet, terima kasih untuk pesta malam ini. Saya, Tang Zichen, tidak ingin menjadikan Anda musuh, jadi sebaiknya Anda tidak mencari kematian Anda sendiri. Mengenai apapun yang Anda inginkan," baru saja berkata aku Tang Zichen, dapat berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan pergi. Tang Zichen pergi dengan gagah di bawah tatapan janda permaisuri Zifei. Tang Zichen kembali ke rumahnya sendiri dan makan bersama keluarganya sendiri, di mana dia baru saja berada di selir Zi. Tang Zichen bahkan tidak menyentuh sumpitnya. Besok saatnya aku membalas dendam pada keluarga Huo. Pada malam hari, Tang Zichen berbaring di tempat tidurnya dan berkata dengan muram. Namun, Tang Zichen belum mengenal keluarga Huo dengan baik, dan Tang Zichen perlu mengenal 3 leluhur alam persatuan dari keluarga Huo sebelum bertindak. Keesokan harinya, Tang Zichen pergi mencari Yan Qiang. Yan Qiang pasti mengenal leluhur keluarga Huo dengan lebih baik. "Zichen, ada apa datang padaku pagi-pagi sekali?" "Yan Qiang, memang ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." "Haha, kita berteman, mengapa kita harus berbicara begitu fasih?" "Aku tahu itu. Tidak ada yang tersisa tak terkatakan." "Yan Si, keluarga Huo memiliki 3 leluhur, ceritakan tentang 3 leluhur ini." Untuk apa kamu bertanya tentang leluhur keluarga Huo?" "Kamu tahu, balas dendam, aku punya dendam terhadap keluarga Huo, kamu tahu itu. Tapi, bukankah terlalu dini bagimu untuk membalas dendam?" "Keluarga Huo memiliki 3 leluhur Unity Realm. Makanya aku datang untuk bertanya padamu, jika itu pantas, jangan menahan diri." "Baiklah, keluarga Huo memiliki 3 leluhur, salah satunya berada di tingkat kedua dari alam persatuan pertengahan, 2 sisanya, masing-masing, tingkat kedua dari alam persatuan awal, dan tingkat ketiga dari alam persatuan awal. Lapisan kedua tahap pertengahan disebut Huo Yin, dan tahap awal 2 masing-masing adalah Huo San dan Huo Boyan. Di antara mereka, Huo San adalah anggota pengawal kota Wangjing, dan Huo Boyan adalah pilar kekaisaran Yan Huang. Dan yang terkuat, Huo Yin, dia adalah pengawas kekaisaran Yan Huang. Dapat dikatakan bahwa 3 leluhur keluarga Huo tidak lemah, jika tidak bagaimana mereka bisa menjadi pilar sekaligus pengawas." Kata Yan Qiang, bahasanya sepertinya menasihati Tang Zichen untuk tidak impulsif. Tang Zichen menyesap tehnya dengan sembarangan dan bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan pilar kekuasaan dan negara pengawas?" "Oh, kamu mungkin tidak mengenal pejabat pengadilan kota Wangjing. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu." Posisi resmi pengadilan kekaisaran Yan Huang dibagi menjadi penjaga pilar kekuasaan, pengawas pelindung, dan kabinet. Hanya 4 posisi ini. Ya, bagi mereka yang berada di tahap awal alam persatuan, pendamping adalah posisi resmi peringkat terendah, itu bisa menjadi pengawal pangeran tertentu atau tim pengawal. Tang Zichen mengerti dan tersenyum. Sang senior adalah posisi resmi penjaga Kan. Ya, Sang adalah penjaga peringkat terendah, seperti juga beberapa penjaga kerajaan kesatuan pangeran lainnya. Bagaimana dengan pilar? Mereka yang berada di tahap awal alam persatuan dapat menjadi pilar jika mereka lulus ujian, tetapi jika mereka tidak dapat lulus ujian, mereka hanya akan menjadi penjaga. Bagaimana dengan pengawas? Seseorang di tengah alam persatuan dapat menjadi negara pengawas, dan negara pengawas dibagi menjadi negara pengawas kelas 1, negara pengawas kelas 2, negara pengawas kelas 3, dan negara pengawas kelas 4. Pria dari keluarga Huo, Huo Yin, dia berada di tingkat kedua dari alam persatuan pertengahan, jadi dia adalah negara pengawas kelas 2. Demikian juga, hal yang sama berlaku untuk protektorat dan untuk menteri kabinet, hanya yang terkuat dari tingkat lengkap alam persatuan yang bisa masuk. Tidak banyak menteri kabinet di seluruh pengadilan kekaisaran Yan Huang, ini sudah pada tingkat yang sangat tinggi, kedua setelah kaisar.
Baiklah, aku tidak tertarik dengan posisi resmi ini, jadi aku tidak akan berbicara denganmu. Tang Zichen berdiri. Kemana kamu pergi? Kamu tidak benar-benar mengejar keluarga Huo kan? Tang Zichen berkata, saya belum cocok untuk keluarga Huo yang terkuat, jadi saya akan membunuh dua yang lebih lemah dari keluarga Huo terlebih dahulu. Membunuh? Tidak apa-apa, selama hasilnya dibunuh olehku, aku tidak peduli apa prosesnya. Oke, Su Chen, aku akan mengirimmu salah satu perwira intelijenku, dia akan membantumu. Terima kasih. Tang Zichen meninggalkan kediaman Pangeran Dinasti Yan, dan ketika Tang Zichen kembali ke rumahnya tidak sampai setengah jam kemudian, petugas intelijen yang dikirim oleh Dinasti Yan tiba. Temui Senior Tang, saya adalah petugas intelijen yang dikirim oleh 40 pangeran untuk membantu Anda. Jika Senior Tang memiliki perintah untuk saya, tolong beritahu saya. Terima kasih, kalau begitu aku akan sangat disambut. Tolong bantu aku mencari tahu kapan dan di mana Huo San keluarga Huo, serta Huo Puyan dan kedua anak buahnya, pergi keluar. Oke. Sehari kemudian, pria intelijen itu kembali untuk melapor ke Tang Zichen. Senior Tang, kami punya berita, sore ini, Huo San akan menuju ke kota Skycloud. Skycloud City. Ini adalah kota di sekitar Wangjing, apa yang dia lakukan di kota modern. Senior Tang, menurut informasi intelijen kami, Huo San memiliki nyonya di kota Skycloud bernama Bai Yan. Huo San pergi menemui Bai Yan 2 kali setiap bulan. Huo San tidak muda tapi setidaknya dia adalah pria dari alam persatuan, kamu mengerti. Pria tua yang bejat di mana Bai Yan tinggal. Tinggal di area villa di kota Tianyun, ini alamatnya, kamu hanya perlu sampai di sini lebih awal, Huo San pasti akan ada di sana besok. Oke, terima kasih teman-teman, teruslah mencari Huo Paiyan untukku. Ya, Tang Zichen segera meninggalkan kota Wangjing dan menuju ke salah satu kota besar di sekitarnya, kota Skycloud. Kota Tianyun ini sangat makmur, dengan banyak lalu lintas dan gedung-gedung tinggi, dan ada perasaan perjalanan dari kota Wangjing ke sini. Faktanya, seperti Huo San, ada sangat banyak pria kuat yang bermain dengan wanita di kota-kota sekitarnya, lagi pula orang-orang yang berlatih seni bela diri baru berusia 100 tahun, dan mereka juga sangat makmur. Tang Zichen tiba di sebuah villa mewah, dan disinilah Nyonya Huo San tinggal. Tang Zichen menekan bel pintu, dan sesaat kemudian, seorang wanita muda keluar. Kamu siapa? Buka pintunya, kata Don. Ya, wanita itu mematuhi kata-kata Tang Zichen dengan otoritas yang tiba-tiba. Tang Zichen duduk di lobi villa, dan wanita itu berdiri di samping, menatap Tang Zichen dengan gentar. Namamu Bai Yan. Ya, sudah berapa lama kamu menjadi kekasih Huo San? Siapa Huo San? Aku tidak percaya kamu tidak tahu namanya, jadi sudah berapa lama kamu di sini? Saya baru saja lulus kuliah Juni lalu, saya sedang belajar akuntansi di Skycloud University, dan pada hari saya lulus, seorang pria kaya mengatakan dia ingin merawat saya tidak mau tetapi, dia memaksa saya untuk datang ke sini. Kamu bersedia dan masih tidak mau lari. Saya tidak bisa lari, ada 4 praktisi seni bela diri yang mengawasi saya dan saya telah disuntik dengan pelacak di tubuh saya. Praktisi seni bela diri. Kenapa saya tidak melihatnya? Mereka baru saja pergi ke lingkungan untuk berbelanja, dan saya telah mencoba melarikan diri 2 kali sebelumnya dan tertangkap kembali. Orang kaya itu berkata bahwa saya bisa pergi selama saya bekerja di sini selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun, dia juga lelah bermain dengan saya dan akan kembali ke universitas untuk mencari orang lain yang pernah ke sana. Tang Zichen memarahi, leluhur keluarga Hol Huo, sebenarnya sangat tidak tahu malu, dan berpikir bahwa dia benar-benar menyimpan beberapa wanita simpanan, tetapi ternyata dipaksa dari universitas terdekat 2 tahun 1. Selama ini, saya tidak tahu bagaimana caranya, banyak yang telah dimanjakan olehnya. Saat itu, suara-suara datang dari luar. Leluhur tua akan berada di sini sore ini, jadi kita akan memiliki kesempatan lain untuk meminta nasihat seni bela diri leluhur tua. Ya, sayang sekali leluhur tua hanya datang 2 kali sebulan.
2 kali sudah tidak buruk, tidak bisakah kamu melihat bahwa kami memiliki bimbingan orang tua itu, dan seni bela diri kami berkembang jauh lebih cepat daripada anggota keluarga lainnya. Hehe, ya, baguslah giliran kita untuk pekerjaan yang begitu bagus. 4 praktisi seni bela diri masuk dari luar dan melihat Tang Zichen sekaligus. Siapa kamu? Orang mati itu berjaga-jaga. Huff. Tang Zichen memandang keempat pria itu, yang semuanya berada di alam batin, terlalu lemah untuk Tang Zichen. Tang Zichen berkata, jika aku tidak salah kalian berempat pasti anak-anak keluarga Huo. Yoho, kamu benar-benar memiliki penglihatan untuk melihat bahwa kami adalah anak-anak keluarga Huo. Siapa kamu, dan kamu masih belum melaporkan namamu? Tang Zichen menambahkan, kalian berempat membantu dan bersekongkol dengan kebutuhan orang tua keluarga, sialan kamu. Persetan, kamu tidak tahu apa-apa. Tatapan Tang Zichen dingin, matanya tiba-tiba mengeluarkan beberapa sinar cahaya, sementara pada saat yang sama, keempat pria itu jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Tang Zichen menggunakan serangan mentalnya untuk membuat mereka semua mati otak. Anak-anak dari keluarga Huo, memang benar bahwa balok atas bukanlah balok bawah, nenek moyangnya seperti itu, betapa jauh lebih baik anak-anak di bagian bawah keluarga itu. Bahwa Huo Xiaowei pada awalnya, jika tidak seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki dendam terhadap Tang Zichen, dan tidak akan ada balas dendam hari ini. Wanita bernama Bai Yan itu bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Mati. Jangan gugup, saya datang ke sini khusus untuk membunuh Huo San Oh, orang kaya yang sama yang Anda bicarakan. Saya khawatir Anda tidak tahu, orang kaya yang Anda bicarakan ini sebenarnya orang yang sangat kuat dan kuat. Kalau begitu aku boleh pulang. Tentu, tapi perlu menunggu sampai aku membunuhnya, dan omong-omong, jam berapa dia biasanya datang? Sekitar pukul 2 siang, terkadang lebih lambat, sedikit lebih awal. Berapa lama dia datang menemuimu? Wanita itu tersipu dan berkata, suatu sore. Tidak buruk, lelaki tua itu masih sangat kuat. Tidak, itu tidak kuat. Hahaha, bagaimanapun juga, dia sudah tua, tetapi meskipun berada di alam kesatuan, tubuhnya tidak mau bisa melakukannya. Sayangnya, meskipun tidak berhasil itu tidak berarti bahwa keinginannya hilang, jadi dia sangat menginginkannya, tetapi itu tidak berhasil setiap saat kan? Tang Zichen terkekeh. Wanita itu menganggukkan kepalanya, ya. Tang Zichen bertanya, katakan padaku, bagaimana dia tidak bisa? Dia ingin 7 atau 8 kali dalam satu sore, tetapi setiap kali itu. Wanita itu tersipu dan tidak bisa mengatakannya, tetapi artinya sudah jelas, seseorang menginginkan 7 atau 8 kali, masing-masing waktu nyanyian sangat singkat. Orang tua adalah orang tua, kamu bahkan tidak bisa mematuhi orang tua. Baiklah, Bai Yan, lakukan tugasmu, aku akan berada di dekatmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berkedip dan meninggalkan ruang tamu. Tang Zichen pergi ke villa terdekat dan bersiap untuk menunggu di sini perlahan sampai Huo San datang dan kemudian membunuhnya dalam satu gerakan. Sekitar pukul 2 siang, Tang Zichen merasakan momentum kuat yang datang perlahan dari jauh. Awalnya mengira itu terbang, hanya untuk melihat kemudian bahwa itu datang dengan mobil, dan itu adalah Rolls-Royce yang melakukan pekerjaan itu. Rolls-Royce masuk ke dalam villa itu, dan dari mobil turun seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua ini adalah salah satu dari 3 leluhur besar keluarga Huo, yang paling lemah dari ketiganya. Bai Yan. Pria tua itu melihat wanita itu berdiri di ambang pintu dan tersenyum. Namun, saat ini, Bai Yan sedang melihat sekeliling, tidak tahu di mana Tang Zichen berada. Bai Yan, apa yang kamu lihat? Aku di sini, jadi siapkan aku akan mandi, aku terdesak waktu hari ini, jadi mulai lebih awal. Ya, Bai Yan tidak berani melawan dan naik ke atas. Tang Zichen mendengus, sungguh cabul tua. Sebenarnya, meskipun Tang Zichen memarahinya sebagai orang tua yang mesum, hati Tang Zichen dapat dimengerti, tetapi dia menggunakan cara-cara pemaksaan, yang membuat Tang Zichen sangat memandang rendah dirinya. Tang Zichen berhenti memikirkannya dan terbang dari villa sebelah.
Pria tua itu, yang hendak naik ke atas tiba-tiba merasakan momentum Unity Realm masuk dan menjadi waspada. Tang Zichen berdiri di ruang tamu dalam sekejap mata. "Kamu, siapa kamu?" Huo San bertanya dengan marah. "Hahaha, kamu Huo San kan? Aku bertanya padamu, siapa kamu? Jika kamu tidak menjawabku lagi, jangan salahkan aku karena kasar." Huo San langsung berteriak. "Hahaha, kamu orang yang sekarat, mengapa kamu masih bertanya dengan sangat jelas? Jangan bertanya dengan jelas. Konyol kamu, seseorang di tingkat pertama alam persatuan awal, berani berbicara denganku tentang hidup dan mati." Huo San mengamuk. Tang Zichen berkata, "Baiklah, karena kamu sangat ingin tahu siapa aku akan memberitahumu. Dengarkan, namaku Tang Zichen, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya. Don Zichen. Apakah Anda Tang Zixin, musuh bebuyutan keluarga Huo? Tang Zichen yang membunuh selusin putra keluarga Huo saya." "Ya, sepertinya leluhur telah mendengar namaku dengan baik. Itu bagus, mari kita selamatkan kamu dari tidak tahu bagaimana kamu mati." Tang Zichen berkata, matanya dingin. Hari ini, Tang Zichen pasti menggunakan metode dewa menghisap energi spiritual Huo San untuk memperbaiki dirinya. Ketika Tang Zichen membunuh Han Ming itu beberapa hari yang lalu di kediaman Pangeran Yan Plu, saat kepalanya jatuh, Tang Zichen sudah menyerap energi mentalnya, hanya saja orang luar tidak bisa melihatnya karena Tang Zichen menghisap seseorang energi mental orang lain hanya dalam hitungan beberapa detik atau kurang jika orang lain tidak melawan. Tentu saja, bahwa Helin Tang Zichen juga telah menyerap energi mentalnya ketika dia menekan telapak tangannya ke kepalanya, dan setelah itu, dia meledakkan kepalanya. Hari ini, sulit bagi Huo San untuk melarikan diri dari nasib ini juga. "Konyol, hanya kamu." Jenggot Huo San gemetar karena marah, tetapi dia keluar untuk menikmati hari ini dan tidak membawa senjata. Dia harus mengandalkan senjata untuk menampilkan keterampilan seni bela dirinya. Jadi Huo San sangat tertekan saat ini. Pergi ke neraka. Tang Zichen memiliki sedikit kesabaran tersisa dan menamparkan Huo San. Kaulah yang mati." Huo San terpental dengan kedua kakinya dan menembak ke arah Tang Zichen, yang kebetulan sedang berdiri di anak tangga pertama, dan dia terpental menuruni seluruh tangga dengan ledakan keras. Huo San hanyalah level kedua Unity Realm awal. Tang Zichen bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan. Tang Zichen tidak ingin membuang waktu, jadi pertarungan cepat dilakukan. Huo San menyerang Tang Zichen dengan dua telapak tangan. Meskipun dia tidak memiliki senjata, dia berpikir bahwa dengan satu ranah lebih tinggi, dia bisa mengalahkannya bahkan jika dia dengan tangan kosong, dan bahkan jika dia tidak bisa, dia yakin dari menyelamatkan hidupnya. Bentrokan. Huo San menyadari betapa naifnya pemikiran itu ketika telapak tangan mereka bersentuhan, dan lengannya tiba-tiba membusuk. "Ah!" Huo San menjerit. Telapak tangan Tang Zichen ditekan ke kepala Huo San, dan dalam sekejap mata, setengah dari energi mental Huo San disedot oleh Tang Zichen, dalam hitungan detik. Bang! Kepala Huo San meledak, sama seperti Helin hari itu. Mayat tanpa kepala Huo San runtuh. Tang Zichen menghela nafas dan bertobat di dalam. Setiap kali Tang Zichen menggunakan metode dewa menghisap, dia akan bertobat di dalam. Bagaimanapun juga ini adalah seni yang jahat. Wanita bernama Bai Yan dari lantai atas turun dan berteriak. Tang Zichen berkata, "Apakah air panasnya sudah siap?" "Kuasi, siap melayanimu. Kamu ingin aku melayanimu?" "Oh, apakah kamu bercanda? Tidak bisakah kamu melihat saya berlumuran darah? Dan benda putih apa ini? Haha, saya akan berhenti di situ. Saya akan mandi. Ngomong-ngomong, semua barang berharga di rumah ini. Kamu cepat ambil sebanyak yang kamu bisa, lalu, segera lari dan jangan pernah menyebutkan apapun tentang tempat ini kepada siapapun lagi, lalu cari pacar dan jalani kehidupan yang baik. Terima kasih senior karena tidak membunuhku." "Lucu, untuk apa aku membunuhmu?" Tang Zichen berhenti memperhatikan wanita ini dan segera naik ke atas mengambil beberapa menit mandi, dan tentu saja, Tang Zichen menyelinap telanjang ke villa berikutnya dan mencuri satu set pakaian.
Pada saat ini, wanita bernama Bai Yan baru saja mengendarai mobil sport putih pergi dengan kecepatan tinggi. Mobil sport putih itu adalah salah satu anak keluarga Huo. Tang Zichen tidak banyak berhenti dan meninggalkan tempat kejadian. Keluarga Huo telah kehilangan leluhur. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan bagi keluarga Huo. Keluarga Huo mungkin akan berubah dari keluarga tingkat umum menjadi keluarga tingkat sarjana. Tang Zichen kembali ke kota Wangjing. Termasuk hari itu di rumah pelakian, ketika dia bergabung untuk menyedot energi spiritual dari 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Tang Zichen juga merasa bahwa wilayahnya telah sedikit mengendur. Tang Zichen memasuki keadaan pintu tertutup, dan sekitar beberapa jam kemudian, Tang Zichen menerobos ke tingkat kedua dari alam persatuan awal. Namun, Tang Zichen tidak terlalu bersemangat, karena menerobos ke lapisan kedua tidak banyak berubah dalam hal kekuatan bertarungnya. Dia masih tidak bisa mengalahkan tahap tengah dari alam persatuan, dan itu jauh lebih mudah untuk dibunuh puncak tahap awal. Pada saat ini, di kota Wangjing, rumah keluarga Huo. Tubuh leluhur Gunung Huo telah dibawa kembali. 2 pembangkit tenaga listrik bawaan keluarga Huo membawa tandu dengan mayat tanpa kepala di atasnya. 2 orang kuat alam persatuan lainnya dari keluarga Huo, Huo Boyan dan Huo Yin, melihat mayat tanpa kepala dengan wajah terkejut, dan meskipun tidak ada kepala, mereka tahu betul bahwa itu adalah Huo San. Huo Yin adalah seorang lelaki tua dengan semua rambut putih keperakan. Dia berusia lebih dari 150 tahun, dan saat ini memegang meja dengan kedua tangan, sedikit gemetar. Orang lain, Huo Puyan, dia juga seorang wanita tua, tetapi dia tidak terlihat setua itu. Penampilannya seperti wanita tua berusia sekitar 60 tahun, mirip dengan wanita tua yang menari di alun-alun, tapi dia usia sebenarnya, dia sudah berusia lebih dari 120 tahun. Pada saat ini, Huo Payan melihat mayat tanpa kepala dan menangis. Siapa itu? Siapa itu? Leluhur tua, tidak ada jejak yang ditemukan di tempat kejadian, bahkan pengawasan. Bagaimana Huo San mati? Di mana harus mati? Huo Baiyan bertanya. Leluhur tua Huo San meninggal di kota Tianyun. Leluhur tua Huo San pergi ke sana 2 kali sebulan. Ada miliknya, wanita di sana. Oh, kakak, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Huo Puyan menangis. Huo Yin menggertakkan giginya, temukan aku pembunuh yang sebenarnya, aku ingin membunuhnya. Namun, sejauh ini tidak ada petunjuk yang ditemukan. Kata patriark keluarga Huo. Kita harus menemukan bahkan jika tidak ada petunjuk. Huo Boyan bertanya, siapa yang telah menyinggung keluarga Huo kami untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Unity Realm kami, yang begitu kejam hingga membuat keluarga Huo kami mati? Menyinggung orang apa? Pada saat itu, kepala keluarga Huo tampak berpikir, lalu berkata, berbicara tentang menyinggung orang, saya ingat seseorang, namanya Tang Zichen. Hanya saja Tang Zichen tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur Huo San, dia baru berusia 20-an, tetapi dia dinilai sebagai bakat kekaisaran tahun lalu. Saya tidak tahu apakah kematian leluhur Huo San ada hubungannya dengan dia. Huo Yin menggertakkan giginya, terlepas dari apakah ada hubungan atau tidak, setiap musuh yang telah disakiti oleh keluarga Huo selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa besar atau kecil, semuanya harus ditemukan. Saya ingin memeriksanya satu persatu. Jika saya tidak menemukan orang itu, keluarga Huo saya akan dalam bahaya. Saya harus menemukannya sebelum dia menyerang lagi. Ya, kami akan kembali dan membuat daftar semua musuh keluarga Huo, besar dan kecil, selama 100 tahun terakhir, dan memeriksa mereka satu persatu. Bersambung.